Baik, para mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita coba melanjutkan perkuliahan minggu kemarin berkaitan dengan ANAVA ya, analisis variansi. Eh, di mana pada minggu sebelumnya, minggu kemarin kita sudah mencoba berdiskusi perihal analisis varian ini untuk kasus satu arah. Di pagi hari ini kita coba untuk melanjutkannya dengan analisis varian dua arah. Sebagai contoh, eh, misalnya kita punya struktur data seperti ini, ada data berkaitan dengan jenis kelamin ya, ada jenis kelamin, lalu eh, jenis kelamin terdiri dari laki-laki dan perempuan. Hmm, Berarti ini satu faktor sebenarnya, jenis kelamin ini sebagai satu faktor. Ya. Kemudian ada jenjang pendidikan orang tua misalnya. Nah, ini faktor yang kedua. Nah, makanya dikatakan sebagai ANAVA dua arah karena ada dua faktor yang terlibat dalam konteks ini adalah faktor jenis kelamin dan faktor jenjang pendidikan orang tua. Seperti itu. Sedangkan data ini adalah data responnya. Respon misalnya hasil belajar siswa. Sehingga nanti di dalam mentabulasi data, para mahasiswa bisa melacak misalnya siswa dengan jenis kelamin laki-laki, nah, jenjang pendidikan orang tuanya SMP, hasil belajar IPA-nya 60, ya seperti itu. Cara membaca datanya. Jadi di sini ada faktor jenis kelamin tadi, ini jenis kelamin, ya jenis kelaminnya. Ya. Dan faktor pendidikan orang tua. Ya, nah ini salah satu contoh struktur data untuk anak paduara. Lalu dari struktur data ini, apa saja nanti yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan adalah apakah jenis kelamin, berarti faktor pertama sebelah kiri ini, apakah faktor jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa? Dari memandangnya dari kajian gender. Yang kedua, apakah pendidikan orang tua berpengaruh juga terhadap hasil belajar anaknya? Nah, jadi ini faktor yang kedua. Ya. Yang ketiga, nanti bisa kita lihat interaksi. Nah, interaksi apakah jenis kelamin siswa dan faktor pendidikan orang tua berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Jadi sebenarnya ada tiga hal yang bisa kita cermati nanti ya, bisa kita analisis hasilnya. Beda dengan yang satu arah kemarin, kita hanya bisa melihat eh, pengaruh satu variabel itu saja. Ya.
Seperti kemarin misalnya variabelnya metode mengajar. Nah, metode mengajar dari metode A, metode B, metode C. Jadi eh, hanya bisa dilihat faktor metode mengajarnya saja. Sedangkan di sini kita bisa melihat masing-masing faktor, pengaruh masing-masing faktor, dan interaksi dari kedua faktor tersebut. Oke, ya ini sebagai gambaran para mahasiswa untuk ANAPA dua jalur ini. Nah, baik kita kembali ke itu tadi konsep awal. Kalau tadi ada contoh struktur datanya, misalnya ini ada dua variabel atau dua faktor pada variabel dependen. Dia secara konseptual mengatakan seperti itu ya. Dua faktor pada variabel dependen. Misalnya, apakah terdapat pengaruh faktor A dan faktor B terhadap variabel dependen tersebut. Nah, yang dimaksud variabel dependen di sini adalah eh, variabel yang diduga dipengaruhi oleh faktor A dan faktor B. Misalnya tadi, apakah terdapat pengaruh pendidikan orang tua dan jenis kelamin pada hasil belajar siswa. Jadi dalam hal ini, faktor A-nya adalah pendidikan orang tua, faktor B-nya adalah jenis kelamin, variabel dependennya adalah hasil belajar. Ini konsep yang pertama. Jadi dua faktor pada variabel dependen. Oke. Kemudian yang kedua, kita ingin melihat pengaruh interaksi antar label ya, pada kedua faktor tersebut. Nah, misalnya tadi, apakah terdapat interaksi antara faktor A dan faktor B terhadap variabel dependennya. Jadi interaksinya di sini ya. Dari contoh data tadi, misalnya kita ingin melihat apakah terdapat interaksi antara faktor pendidikan orang tua, nah, dan faktor jenis kelamin terhadap variabel dependen. Variabel dependennya adalah hasil belajar. Oke, jadi kita juga ingin dapat atau ingin melihat apakah terdapat interaksinya. Oke. Yang kedua, konsep yang kedua adalah asumsi. Nah, jadi sama halnya dengan ANAPA satu arah, asumsi yang harus dipenuhi juga adalah asumsi normalitas dan homogenitas. Nah, asumsi normalitas untuk ANAPA dua arah ini dapat kita lihat dari nanti errornya atau residunya ya. Melihatnya di sini ada dari residualnya. Hmm. Baik, kita kembali ke struktur data tadi. Langsung saja ke contoh. Dan seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar IPA siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan di awal
bahwa ada faktor jenis kelamin, ada faktor pendidikan orang tua. Nah, kedua faktor ini diduga berdasarkan kajian teori tentunya eh, mempengaruhi terhadap hasil belajar siswa. Berarti di sini nanti ada dua teori yang mendasari. Yang pertama adalah teori gender. Jadi para mahasiswa kalau ingin mendalami tentang gender. Yang kedua adalah tentang latar belakang pendidikan orang tua. Hmm. Lalu dilakukanlah penelitian. Nah, di mana hasil penelitian tersebut datanya seperti tertera pada tabel ini. Jadi dilakukan penelitian seperti ini. eh, Laki-laki ini ada 7. Ya, sebenarnya dari sini datanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ya kan. Ada 7. Tuh, perempuan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, jadi ada 7. Kemudian klasifikasi pendidikan orang tua dibuat 3 level atau 3 kategorisasi, itu SMP, SMA, dan lulusan perguruan tinggi ya. Selanjutnya, hipotesis yang bisa kita konstruksi. Yang pertama, faktor orang tua. Ingat, H0 itu dimulai dengan kata sangkalan, kata tidak. Berarti tidak ada pengaruh faktor pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan untuk faktor jenis kelamin, H0-nya adalah tidak ada pengaruh faktor jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Jadi ada dua hipotesis nih nanti yang akan diuji. Ditambah nanti hipotesis ketiga, yaitu interaksi ya, antara faktor A dan faktor B. Dalam konteks ini mau kita uji interaksi antara faktor pendidikan orang tua dan jenis kelamin. Hipotesisnya tidak ada interaksi antara faktor pendidikan orang tua dan jenis kelamin ya terhadap hasil belajar. Ya, ini para mahasiswa. 3 hipotesis yang akan kita uji dari data tadi. Baik, kita coba input datanya. Kita foto dulu ya. Kita buka SPSS. Kita tulis. Yang pertama tadi eh, variabel dependennya hasil belajar.
hasil ini hasil labelnya hasil belajar siswa. Hmm, hasil belajar siswa desimalnya 0, measurenya scale. Kemudian faktor A jenis kelamin tadi ya, jenis kelamin value-nya 1 laki-laki, 2 perempuan ya. Oke. Scale-nya nominal. Faktor B pendidikan orang tua siswa simalnya 0, value-nya 1 lulus SMP, 2 lulus SLTA, 3 lulus perguruan tinggi. Oke, berarti di sini nominal juga. Nah, seperti ini paling tidak kita siapkan struktur datanya untuk input di SPSS. Bisa sambil mencoba, bisa dibuka SPSS-nya sambil dicoba saja, biar punya pengalaman input datanya. Nah, setelah ini baru kita input datanya. Kita input datanya untuk SMP ini. Jadi satu tadi kan faktor pendidikan lulusan SMP ya. Ini faktor pendidikan tadi A. Oh, jenis kelamin ya. A jenis kelamin, B pendidikan orang tua. Ya, untuk jenis kelamin berarti datanya sini ada 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21. Lalu 2. Ini bisa di copy sebenarnya 2 sampai 42 ya.
Ya, bisa di copy seperti di Excel. Nah, lalu untuk faktor B-nya lulusan SMP ya. Tadi codingnya satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, baru kita import di sini hasil belajarnya. Hasil belajarnya 60, 40, 70, 50, 50, 60, 80. Nah, jadi supaya memudahkan saja, kita import faktor A dulu, faktor B, baru variabel dependennya. Jadi sini jenis kelaminnya satu laki-laki. Ingat. Nah, faktor B-nya pendidikan orang tuanya satu berarti SMP. Nah, baru diinput ini datanya supaya tidak keliru. Nah, kemudian coding 2 tadi lulusan LTA satu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baru input nilainya. Jenis kelaminnya laki-laki ini. Nah, baru jadi kita selesaikan jenis kelamin laki-laki dulu. Jadi per kelompok ya. Meskipun tidak mutlak seperti ini ya. Tergantung masing-masing cara input datanya. Ini satu strategi saja supaya memudahkan kita di dalam menginput data agar tidak keliru. 70, 60, 80, 70, 80, 60, 70. Nah, udah jadi sampai ini. Baru yang lulusan perguruan tinggi codingnya tiga tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Nah, baru kita input variabel dependennya 80, 60, 90, 80, 90, 80, 70. Nah, cocok kan sampai sini, sampai 21. Nah, baru kita input yang siswa dengan jenis kelamin perempuan. Nah, baru diinput ini. Kita input dulu pendidikan orang tuanya SMP satu ada 7. Ya. Nah, baru input nilainya 70, 40, 60, 70, 80, 60, 50, 60, 50. Ya, seperti ini. Clock satu. Sekarang untuk faktornya ya dua semua karena kita sudah menginput siswa dengan jenis kelamin perempuan. Nah, tinggal kita bermain di kodingan pendidikan orang tua, lulusan SLTA 2, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita input nilainya 70, 80, ya, 60, 70, 60, 50, 70. Tuh, sini. Sekarang terakhir lulusan perguruan tinggi, codingannya 3. Nah, baru input nilainya. Input nilainya 70, 90, 80,
100, 90, 70. Nah, ini input datanya. Bagaimana, Mas Taufik? Sudah berhasil? Belum Pak, ulun kada bisa buka SPSS Pak kalau sambil ngejom nih laptopnya udah Oh, buka. iya, iya, Kalau iya. coba bahasa. Hmm. Mas Niko gimana, Mas Niko? Sudah berhasil inputnya? Sudah, Pak. Sudah. Baiklah, sudah berhasil? Sudah, Pak. Baik, syukur Alhamdulillah. Nah, gini para mahasiswa cari inputnya. Sekarang, kalau sudah berhasil input data, kita coba melakukan analisis ya. Jadi, eh, untuk ANAPA ini, ya sama halnya dengan ANAPA satu arah, sebenarnya uji asumsi itu bisa kita analisis bersamaan ya, sekaligus seperti itu ya. Baru dilihat outputnya. Nah, sebenarnya bisa seperti itu. Tetapi karena ini sebagai sebuah prosedural di dalam analisis data, bahwa kita uji asumsi dulu, ya tidak apa-apa, kita uji asumsi dulu. Nah, meskipun sebenarnya bisa bersamaan. Ini untuk ini kita uji asumsi normalitas. eh, karena ini sudah menggunakan dua faktor, eh, maka yang kita uji itu untuk normalitas eh, akan lebih mudah errornya ya, residunya yang diuji, residuan. Sama ini nanti kalau para mahasiswa belajar pemodelan dengan analisis regresi misalnya, itu bukan data seperti kita kemarin ada data eh, hasil belajar A, hasil belajar B, maaf, hasil belajar dengan metode A, metode B, metode C, lalu ketiga data itu yang diuji. Nah, tapi kalau oh, sudah agak rumit analisis datanya atau struktur datanya sudah agak rumit seperti ini, biasanya yang diuji adalah normalitasnya. Ya, seolah nanti Bu Dewi juga pada saat belajar pemodelan akan menginformasikan akan lebih mudah residualnya yang diuji normalitas itu ya, atau errornya. Nah, untuk kita bisa sekaligus ya sebenarnya saya tunjukkan sekaligus meskipun nanti analisisnya satu-satu. Ya, analyze. Nah, karena ini sudah multivariabel, maka kita menggunakan JLM ya, para mahasiswa namanya JLM, General Linear Model. Nah, kalau ke pemodelan nanti yang generalized, kita yang di atas, yang General Linear Model. eh kita ambil univariat JLM univariat, jadi analyze JLM univariat, klik univariat. Nah, kita sudah masuk ke kotak dialog seperti ini, ke jendela univariat.
dari jandila univariat kita pindahkan yang dependen ya ke dependen. Ini kan dependennya nih hasil belajar IPA siswa SMP. Ini yang dipindah ke dependen. Nah, sedangkan jenis kelamin dan pendidikan orang tua tadi sebagai faktor. Nah, faktor di sini ada dua kolom, ada Pekset faktor, ada random. Nah, kita di sini termasuk Pekset faktor. Kenapa Pekset faktor? Karena eh, faktor A secara PEX kita definisikan terdiri dari jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya ada dua. Pendidikan orang tua, eh, PEX juga kita tentukan tiga level. Lulusan SMP, lulusan SLTA, dan lulusan perguruan tinggi. Itu namanya PEX karena sudah kita definisikan. Nah, kalau random itu, misalnya pendidikan orang tua, ada lulusan SD misalnya, lulusan SMP, lulusan SLTA, lulusan perguruan tinggi, misalnya ada empat. Lalu dari empat ini diambil dua, dua saja atau diambil tiga saja secara random. Nah, itu namanya random faktor. Kita di sini kan tidak random nih. Ya, jadi yang random faktor ini biasanya kalau kita berbicara tentang analisis faktor misalnya. Nah, itu faktornya bisa random seperti itu ya. Tapi kalau ANAVA dua arah ini eh, kita kan sudah fix nih faktornya, misalnya faktor A tadi jenis kelamin hanya ada dua saja. Apa-apa sudah ditulis. Pendidikan orang tua tadi tiga lipal saja sudah ditulis, didefinisikan seperti itu. Oke. Jadi jenis kelamin dan orang tua ini tadi kita pindahkan ke fixed faktor. Nah, lalu setelah ini, ya, setelah di sini baru kita simpan residunya. Kita simpan residunya, tekan save. Nah, dari save di sini ada kelompok residual, ya kan? Kelompok residual. Ada unstandardized, ada yang standardized, ada studentized, dan delete ya. Nah, kita mengambil yang standardized ya. Ngambil yang standardized. Diklik saja ini. Maka nanti yang mau kita, karena tadi kita mengklik save, berarti nanti akan tersimpan variabel standardized ini. Ya. Karena kita save tadi. Nah, selanjutnya variabel standardized inilah yang kita uji asumsi normalitasnya. Nah, jadi para mahasiswa kalau kita klik continue, kita satu-satu dulu ya melihat eh, residunya tadi. Oke, maka nanti, nah ini ada di sini. Z satu, maksudnya di sini eh, kita menyimpan residual satu kali nih. Nah, karena ini pertama menyimpan. Nanti kalau menyimpan lagi, mengeksekusi, disimpan lagi, nanti ada ZRE2 dan seterusnya. Tapi datanya sama aja. Ya.
Nah, karena kita pertama kali menyimpan ZRE1, cukup ini saja yang kita simpan. Ya. Lalu Z ini tadi menunjukkan bahwa standardized Z ini, RE ini menunjukkan dia residua ya. Ini ada labelnya di sini. Ada labelnya. Nah, maka ini yang kita uji asumsi normalitasnya. Nah, bagaimana menguji normalitasnya seperti biasa. Analyze, descriptive statistik, ya, explore, pindahkan jet standardized ke dependent variable list, lalu pada plot, klik normality plot, ya, seperti biasa dengan uji Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov, ya. Oke, begitu kita oke, tentu kita akan mendapatkan outputnya. Outputnya mana ini? Coba kita eksekusi lagi sekali. Analyze, descriptive statistik, analyze, descriptive statistik, explore, ya, standardize sudah ya. Pindahkan pada plot tadi, normality, ya sudah kita klik. Nah, ini. Tadi rupanya terbatalkan. Nah ini. Ini. Ya, ya. Udah ya, karena lebih dari 0,05. Berarti asumsi normalitasnya terpenuhi. Hmm. Oke, satu. Kemudian untuk uji homogenitas, kita kembali ke sini. Kita analyze JLM, univariat. Nah, pada shape tadi, ini shape, kalau tidak kita ini, coba saya mau menunjukkan kalau ini tetap, shape-nya tidak dihapus, misalnya seperti ini, maka nanti akan muncul shape lagi. Ya. Kita lihat nanti akan muncul shape. Jadi akan muncul di sini. Ya. Akan muncul lagi pada datanya. Nah, ini. Ini yang kedua. Ini yang pertama, menyimpan shape tadi. Ini yang kedua. Ya. Nilainya sama saja. Tetapi kita dua kali mengeksekusi. Kalau sekali lagi nanti muncul yang ketiga. Nah, sehingga biasanya centangan tadi dihapus. Ya. Nah, ini bisa kita hapuskan. Kita clearkan saja. Kita eksekusi lagi. JLM, univariat. Nah, centangannya ini dihapus. Ya, supaya tidak muncul lagi shape-nya. Meskipun sebenarnya tidak berpengaruh. Dihapus, biar hasilnya tidak muncul shape-nya. Nah, lalu pada option nanti bisa kita lihat di sini pada display yang akan dimunculkan asumsi yang kedua itu homogeneity. Ini kita klik homogeneity. Oke, continue. Oke.
Nah, ini kemarin pada ANAPA, pada one way ANAPA, melalui jalur one way ANAPA juga kita bisa melakukan uji homogeneity dengan uji Lipton. Nah, ini lihat di sini. Karena nilai ini lebih dari 0,05, maka H0-nya juga diterima ya, sehingga dia homogen. Sampai di sini bisa diikuti para mahasiswa, teman-teman yang mencoba, maka bisa dimunculkan ini outputnya. Bisa muncul seperti ini, Mas Niko? Bisa, Pak. Bisa ya? Mbak Ika bisa ya, Mbak? Bisa, Pak. Baik, ya mudah-mudahan teman-teman yang lain juga yang oke bisa mencoba. Baik, kita stop share. Nah, baru kita ke one way-nya, two way-nya dari data ini tadi. Ya, two way-nya ya di itu tadi juga kendalinya. Analyze, JRM, univariat, ya sama saja. Nah, hanya nanti kita munculkan pada option, pada menu option. Tadi kita pada shape sudah tidak dicentang lagi ya. Sudah dihapus centangannya karena sudah terpenuhi asumsinya. Pada option, nah pada option nanti para mahasiswa homogenitinya sudah, ini bisa dibatalkan. Nah, kita centang descriptive statistik. Kemudian pada kotak display means for kita pindah faktor A, faktor B, faktor interaksinya ya dipindahkan ke sini. Dan jangan lupa tadi ngeklik descriptive statistiknya. Nah, kalau ini sudah continue saja, oke. Nah, ini ya kalau mahasiswa. Oke, fokus kita adalah ke tabel satu, ini tabel univariat. Kemudian nah, ini between subject faktor. Ini menginformasikan saja bahwa laki-laki itu ada 21, perempuan 21. Kan datanya bisa saja tidak sama antara laki-laki dan perempuan ya. Kemudian pendidikan orang tua siswa lulusan SMP, lulusan SNMTA, lulusan PT masing-masing 14. 14 kali 3 42. Nah, ya 42 nanti data 42 di sini harus klop dengan 21 tambah 21 juga hasilnya 42. Ini deskriptifnya berkaitan dengan rata-ratanya. Nah, fokus kita ke tabel yang ketiga. Tabel 3. Mohon maaf Pak, tampilan pian masih yang variabel. Iya, yang masih data. Oh ya. Nah, terima kasih sudah dikoreksi. Nah, ini. Oke, jadi tadi ada tiga tabel. Tabel pertama between subject faktor. Di sini menginformasikan ada faktor jenis kelamin. Ini ada faktor
pendidikan orang tua tadi. Nah, ya, ini data yang diimport. Jadi nanti jumlah di sini 42 harus sama dengan jumlah di sini juga 40. Ini kemudian yang berikutnya deskriptif statistik biasa standarnya dia memunculkan rata-rata dan standar deviasi ya seperti itu. Nah, lalu kita ke tabel yang ketiga. Nah, tabel ketiga kenapa di sini ada istilah model? Nah, karena kalau berbicara model, sebenarnya modelnya itu Y sama dengan alpha plus, nah, beta X plus residualnya tadi. Ini residual, sering disebut errornya. Nah, sini interaksinya. Di dalam pemodelan, alpha ini kan dikatakan sebagai intercept ya. Intercept ya. Hmm. Hmm. Fokus kita perhatikan baris ke satu, baris kedua. Nah, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Jadi fokus kita cukup ketiga ini saja. Nah, kita uji hipotesis tadi ya. Kan kita mau menguji 3 hipotesis tadi. Hipotesis pertama tadi H0 tidak ada pengaruh faktor A. Nah, faktor A tadi apa? Jenis kelamin ya. Tidak ada pengaruh jenis kelamin. Tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Nah, faktor B tadi faktor eh, pendidikan orang tua. H0-nya yang mau diuji tidak terdapat pengaruh pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Yang interaksi tadi terdapat pengaruh interaksi antara jenis kelamin siswa dan faktor pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Biar tidak terlalu abstrak, hipotesis yang mau diuji tadi adalah ini faktor orang tua. Tidak ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap hasil belajar. Ya. Faktor jenis kelamin, H0-nya tidak ada pengaruh faktor jenis kelamin terhadap hasil belajar. Saya membaca H0 saja karena yang mau diuji H0 ya. Kemudian yang ketiga, tidak ada interaksi antara faktor pendidikan orang tua dan jenis kelamin terhadap hasil belajar. Tidak ada pengaruh interaksi. Ini tidak ada pengaruh ya, ketinggalan di sini. Tidak ada pengaruh ya. Tidak ada pengaruh interaksi antara faktor pendidikan orang tua dan jenis kelamin. Ini kita ingat hipotesis-hipotesisnya. Nah, kalau ini sudah diingat, kembali ke output tadi. Oke, nah ini kembali ke output.
Untuk hipotesis pertama, ini kita bandingkan dengan alfa 0,05. Alfa 0,05. Karena nilai ini lebih dari alfa, ini faktor A ya. Ya, untuk faktor A, A0, langsung saja tidak saya tuliskan ya. P per U-nya, P per U. Ya, karena P per U lebih dari 0,05, maka keputusannya H0 diterima atau ditolak. Kaidah penolakan H0, ingat lagi. Maka H0-nya diterima ya. Nah, kalau H0 diterima artinya apa? Artinya tidak terdapat pengaruh faktor A. Kembalikan faktor A tadi apa? Jenis kelamin. Berarti tidak terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap hasil belajar siswa. Ini yang pertama. Yang kedua, faktor B. Papernya atau nilai signifikansinya 0,000. Nah, karena P value kurang dari alfa, untuk alfa 5%, ingat, selama ini kita alfanya 5%, maka H0 diterima atau ditolak? Ditolak, Pak. Ditolak. Kalau ditolak apa artinya? Berarti ada pengaruh. Ada pengaruh. Nah, ada pengaruh kan? Berarti ada pengaruh pendidikan orang tua terhadap hasil belajar siswa. Berikutnya, faktor interaksi. Ya. Pengaruh interaksi faktor A dengan faktor B sama caranya. Silakan lanjutkan yang ketiga. Nah, kalau ada bintang ini dibaca interaksi ya. Nah, P per U-nya 0,490. Nah, kalau kita sandingkan dengan alfa 5%, maka P per U ini lebih dari alfa. Sehingga H0 Diterima. 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 Kalau H0 diterima artinya apa?
tidak terdapat ya, tidak terdapat pengaruh interaksi hmm, jenis kelamin dan hasil belajar siswa. Oh, jenis kelamin dan pendidikan orang tua siswa terhadap hasil belajar siswa. Nah, seperti ini para mahasiswa cara melihatnya, cara menganalisisnya. Ya. Bisa ya diikuti sampai di sini. Baik, berikutnya Maaf Pak, tanya Pak. effect size-nya ya. Pada pertemuan sebelumnya, pada saat uji T kemarin, kita sudah membicarakan tentang effect size. Maaf Pak, bisa tanya Pak dulu Pak. Oh ya, silakan Mbak Ipal. Nggih. Ini agak mungkin agak agak gimana gini pemikirannya ini. Mungkin saya masih agak bingung nih Pak. Ini kan kemarin pada uji yang minggu-minggu lalu itu kan asumsi hipotesis Hanol itu yang ulun ingat itu sama dengan ya. Seperti misalnya model pembelajaran A sama dengan model pembelajaran B, mu A sama Mm-mm. dengan mu B. Nah, tapi pada uji ANAPA dua arah ini tadi yang saya tangkap itu Hanol itu tadi kan berupa sangkalan ya, tidak ada. Itu artinya Mm-mm. sama dengan yang asumsi hipotesis yang kemarin-kemarin gitu kok Pak, cuma beda bahasa ya. Betul Mbak Ipa. Kalau yang kemarin-kemarin itu kita menggunakan simbol ya, Oke, menggunakan simbol. Sedangkan yang tadi kita menggunakan kata-kata ya Mbak ya, oke, menggunakan kata-kata. Jadi pada prinsipnya sama saja. Ini tidak ada pengaruh tidak ada pengaruh faktor pendidikan orang tua terhadap hasil belajar. Jadi ini sebenarnya kalau kalau kita mau menggunakan oh ini share ya. Oh belum share ya. Nah, nah ini. Ini kalau mau kita gunakan simbol nih, kalau ini kan dengan kata-kata nih. oke, Kalau mau menggunakan simbol, eh, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Rata-rata
karena sebenarnya ini menguji rata-rata. Hasil belajar, ya, hasil belajar kan berapa dependennya. Pendidikan orang tua, jadi ini di kelas 1 SMP sama dengan rata-rata pendidikan orang tua lulusan SLTA sama dengan rata-rata pendidikan orang tua lulusan perguruan tinggi. Di mana 1, 2, 3 ini menunjukkan level pendidikannya. Nah, ini. Ini Mbak, Nggih. kalau ini kalau mau menggunakan simbol, cara simbol. Hmm. Tapi pada umumnya eh, orang akan lebih mudah memahami dengan menggunakan kalimat kan atau kata-kata. Nah, sehingga ini kita tulis dalam bentuk kata-kata saja. Kalau Mbak Ipa mau menggunakan simbol, silakan Mbak. Nah, sehingga sini Nggih. hanya hanya berarti kemarin hanya ada rata-rata yang tidak sama kan, minimal 1. Nggih. Ada mio yang tidak sama, yang tidak sama. Nah, itu kalau dengan menggunakan simbol eh, ada sini minimal 1 nanti terpenuhi ada mio e. Nah, tidak sama dengan mio j. Nah, ini tidak sama dengan mio e. Eh, lalu di sini nanti ij-nya 1, 2, 3 kan. I, koma j sama dengan 1, 2, 3. Di mana makna 1, 2, 3 ini? Ya, indeks yang ada pada mio ini. Ini mio 1, mio 2, mio 3. Jadi di sini sebenarnya eh, indeksnya 1, 2, 3. Kenapa kita menggunakan I sama J? Ini untuk menunjukkan bahwa kalau diambil I-nya 1, maka J-nya jangan 1 lagi. Ya, kalau J-nya 1 juga ya dirinya sendiri kan. Nah, jadi kalau I-nya 1, J-nya 2 misalnya. Kalau I-nya 1, J-nya 3. Seperti itu. Nah, ini secara simbol Mbak Eva. Nggih. Yang di bawah ini dengan kata-kata atau kalimat ya. Sama. Jadi tadi ditanyakan apakah sama dengan minggu-minggu sebelumnya? Betul sekali sama ya. Boleh jadi minggu-minggu sebelumnya kita banyak menggunakan dengan simbol, hipotesisnya. Nah, ini tadi dengan kata-kata. Ya, boleh silahkan saja mau simbol mau kata-kata tidak tidak ada masalah. Hanya saja kalau kita menggunakan simbol, nanti kalau ditanya orang apa maknanya, nah kita tentu harus bisa menjelaskan. Kalau menggunakan kata-kata, biasanya tidak perlu penjelasan lagi ya. Orang sudah bisa langsung paham. Nah, meskipun demikian, dalam konteks statistik sebenarnya sangat dianjurkan menggunakan simbol saja, karena itu akan lebih sederhana, lebih mudah dalam menuliskan, tidak panjang seperti itu. Tapi di dalam konteks penelitian, nah biasanya orang menggunakan kata-kata. Jadi misalnya nanti kalau menulis artikel pada bagian metodologi itu kan bersifat lebih umum, lebih general. Nah, sehingga penulisan hipotesisnya biasanya menggunakan simbol atau lambang. Tapi pada bagian hasil penelitian, nah boleh jadi orang cenderung menggunakan kata-kata seperti itu karena akan lebih mudah menjelaskan memaknai data yang didapatkan. Seperti itu biasanya.
Demikian ya Mbak Ipa ya. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Baik, terima kasih. Eh, terakhir, ini sama hanya dengan uji beda kemarin, uji beda dua sampel kemarin, terus uji ANAPA satu arah. Nah, pada ANAPA dua arah juga kita bisa menggunakan effect size ya, uji Cohen ya. Nah, untuk uji Cohen ini ada dua indikator yang bisa kita gunakan. Bisa menggunakan nilai eta kuadrat ya, atau bisa menggunakan eta parsial. Ini eta parsial namanya yang di bawah, yang di atas eta saja. Ya, ya. Seperti ini. Karena selesai. Tadi ada jika perlakuan, lalu ada jika total. Kalau mau menggunakan eta parsial, rumus yang di bawah, jika perlakuan dibagi jika perlakuan ditambah jika galat. Galat ini istilah lainnya error ya. Ini tabel ini sama saja untuk eta kuadrat atau eta parsial ya. Sama tabel tabel efek size-nya. Nah, ini jika kita ingin melihat besarnya pengaruh, kembali ke ini tadi output tadi ya. Nah, di sini para mahasiswa, jika tadi kan singkatan dari jumlah kuadrat ya. Jika ini kan jumlah kuadrat. Kalau di output ini dia menggunakan istilah sum of square ya. Sama kan kalau diterjemahkan ke Indonesia jumlah kuadrat ya. Nih. Nah, tadi yang berpengaruh hanya faktor B. Nah, lalu kalau ditanya seberapa besar pengaruhnya faktor B, termasuk kategori apa? Nah, maka kita tadi jika perlakuannya adalah faktor B. Berarti ini. Nah, kalau menggunakan eta saja, eta kuadrat, berarti dibagi total. Ini. Tapi kalau menggunakan apa tadi? Eta parsial, maka jika perlakuan ini dibagi jika perlakuan ditambah garat, nah garatnya error sih. Nah, jadi kalau Pramasi mau menggunakan eta parsial, maka tadi rumusnya jika perlakuan ya, dibagi jika perlakuan ditambah jika garater ya. Berarti di sini jika perlakuannya
3290 ya. 3290 koma 476 dibagi 3290 koma 476 ditambah ini galet ini error 4600 ya. Nah, coba berapa? 890 ya. 0,417. Berapa, Mbak? 0,417. Nah, 0,417, Pak. 0,417 ya. 0,417 ya. Nah, berarti termasuk kualifikasi besar tadi ya. Ya, besar. Tadi kalau lebih dari 0,14 kan besar ya efek size-nya. Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan, silakan Mas. Tapi kok kalau pakai yang JK perlakuan per JK total tadi aja hasilnya jauh beda Pak. Kalau jika perlakuan dibagi total, ya. Kalau eta ya, berapa Mas eta kuadrat kalau pakai eta kuadrat? Itu tadi sekitar 0,01 aja Pak. 0,01 ini. 0,01 ya Mas ya. Coba kita sebentar ya Mas ya. Nanti kita coba hitung. Saya buatkan presisi sebentar ya. Terima kasih koreksinya.
Ini masih di output ya, para mahasiswa. Kita kembali ke outputnya. Tadi kalau pakai ETA, ya, jika perlakuan, berarti kalau kategorisasi berbeda, tabel konversinya berbeda sepertinya Mas. Nanti saya cek lagi anunya, tabel konversinya. Tadi tabel konversi peta kuadrat ya yang ditampilkan. Ya, berarti saya ketinggalan yang parsialnya ya. Nah, ini berapa tadi? Jika perlakuan, jika perlakuan B ya, eh, jika total ini ya, 3, 2, 90, 476, ya, bagi 21, ya, 21, 25, 21, 2500. Berapa Mas kalau teknisnya? 0,015 Pak. 0,015 ya, 0,015 ini, 0,015. Oke, kita pakai tabel konversi tadi. Ya, 0,1 berarti kategori kecil ya. Dia dekat ke kategori pertama ya. Oke, ya. Iya. Oh, tabel ini tadi saya keliru nih. Tabel ini tadi, tabel konversinya adalah tabel eta kuadrat ya, bukan eta parsial. Ya, jadi keliru kita tadi menyimpulkan. Ternyata ini pengaruhnya kategori kecil ya. Ya. Nanti kita cek lagi, kita tambahkan untuk yang tabel konversi eta parsialnya. Terima kasih koreksinya para mahasiswa, Mas Taufik ya. Coba tadi. Oh, berarti ini fokus yang ETA tadi. Ini yang ETA. Baik, para mahasiswa, pertemuan berikutnya tanggal berapa? Minggu depan 19 Bapak. libur. 20. Ah, ah. 19 April. Tanggal? 20. Tanggal 20 Pak. 20. 20, 20, tanggal 20. 20 20 April. April. Baik ya. Jadi 20 April jadwal perkuliahan lagi insya Allah. Eh, itu pertemuan ke-8 ya. Jadi eh, karena sama Bu Dewi
kami sampai pertemuan ke-8. Nanti Bu Prof. Dewi melanjutkan. Eh, Masih ada satu materi lagi, anak UPA, dan nanti ada ujian tengah semester, UTS ya. Nah, di pertemuan ke-8 itu UTS dan anak UPA. Jadi nanti para mahasiswa, eh, kita dua kegiatan ya di pertemuan ke-8. Ya, untuk UTS-nya nanti karena kita isi materi lagi, OTS-nya nanti take home saja ya. So, kita masukkan di pertemuan ke-8. Gabung dengan materi anak UFA ya. Ada pertanyaan para mahasiswa? Nanti tabel eta parsialnya kita tambahkan di Simari, termasuk materi hari ini. Bisa nanti di-download juga di Simari. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, baik para mahasiswa, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pagi hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakannya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, Tanggal 20 itu tidak libur ya. Libur itu ya. Tidak libur ya, karena kita tanggal liburnya 14, 15, 16. Liburnya kan tanggal 8 sampai 13 ya. Ini Mbak Ipa yang tahu nih. Liburnya sampai berapa Mbak Ipa? Tanggal Sampai 16, 15, Pak. 16 Pak, 16 sudah Oh, masuk aktif. oh tanggal Nah, tanggal 16. 15 ya. 16 sudah masuk ya. Oke. Baik, untuk tanggal 20 nanti mohon informasinya apakah kita masih luring ataukah masih daring ataukah sudah luring ya. Mohon informasinya. Kalau sudah luring ya alhamdulillah tentu akan lebih bagus lagi nanti diskusinya tatap mukanya. Ya, baik para mahasiswa, sekali lagi terima kasih. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak. Pak. Mohon maaf lahir batin. Minal Ya, aidin Terima lahir kasih, Pak. batin. terima kasih. Terima kasih Baik. banyak. Idul Fitri. Izin pamit ya. Iya, Pak.